Listrik Indonesia masih mengandalkan batu bara sampai lebih dari 10 tahun mendatang. Bertambahnya PLTU batu bara juga mengancam kesehatan warga ibu kota. Realisasi bauran energi untuk tenaga listrik hingga Juni 2020 pun masih didominasi oleh batu bara 64,27%. Melihat banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh energi yang dihasilkan batu bara, maka sudah seharusnya Indonesia beralih dari energi tersebut kepada energi yang lebih bersahabat dengan alam. Sumber-sumber energi seperti air, angin, dan sinar matahari sudah seharusnya lebih dimanfaatkan. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa memiliki keunggulan dengan hanya memiliki 2 musim dan mendapatkan sinar matahari hampir 13 jam di setiap harinya. Sudah seharusnya sebuah lembaga perguruan tinggi seperti Universitas Lampung dapat menjadi contoh dengan memanfaatkan kelebihan tersebut guna memenuhi kebutuhan listrik di masa operasionalnya. Konsep yang kami pikirkan ialah dengan memanfaatkan atap gedung-gedung yang tinggi guna menangkap cahaya matahari menggunakan panel surya yang kemudian dirubah dan disimpan dalam bentuk energi listrik. Dapat kita lihat bersama bahwasannya bagian atap gedung benar-benar mendapatkan cahaya matahari secara utuh tanpa adanya naungan sedikit pun. Menurut Yulianda dan kawan-kawan, di Indonesia itu sendiri merupakan daerah tropis yang potensi energi mataharinya sangat besar, dengan rata-rata perharinya bisa mencapai 4,5 sampai 4,8 kWh per meter persegi. Namun hal tersebut masih dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang diterima juga oleh sistem. Selain itu, Yulianda juga menambahkan bahwasanya pada saat tengah hari yang cerah radiasinya bisa mencapai 1000 watt per meter persegi, sementara pada intensitas terendahnya pada pukul 18.00 hanya mencapai 7,29 watt. Sekarang mari kita hitung. Jika 1 meter persegi panel surya sudah dapat menghasilkan 1000 watt, dan apabila daya yang diperlukan untuk menghidupkan satu buah lampu ialah 50 watt, termasuk dengan hambatan dan sebagainya macamnya, maka 1 meter persegi panel surya kurang lebihnya sudah dapat menghidupkan 20 buah lampu. Dan ini baru permulaannya saja. Bayangkan jika ada setidaknya setengah bagian atap yang sudah terpasang panel surya, maka kami yakin setidaknya itu sudah cukup untuk mengurangi 1/3 dari kebutuhan energi listrik dari satu gedung tersebut. Selain meletakkan panel surya pada bagian atap gedung, kami juga terfikirkan untuk melakukan hal yang sama, yakni dengan meletakkan panel surya pada bagian atap lorong-lorong yang biasanya ada di sekitaran kampus. Walaupun ada beberapa bagian atap lorong yang ternaungi, tetapi kami yakin apabila terrealisasikan dengan baik, setidaknya hal tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di lorong tersebut, atau bahkan mungkin juga dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya sudah banyak perguruan tinggi di Indonesia yang sudah membangun sumber energi terbarukan berupa panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. Namun, kebanyakan masih membangunnya pada lahan kosong. Sementara kita ketahui sendiri bahwasanya tidak semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki lahan kosong untuk dibangun sebuah sumber energi terbarukan berupa panel surya. Oleh karena itu, kami merasa bahwasanya konsep kami ini nantinya dapat direalisasikan tidak hanya di lingkup perguruan tinggi, namun juga dapat direalisasikan di lingkup masyarakat dan juga di lingkup-lingkup lainnya.